Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang teknologi padi apung di Sumatera Selatan. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Tribuners Provinsi Sumatera Selatan tengah mempersiapkan pengembangan teknologi pertanian inovatif berupa media apung. Pemilihan varietas benih unggul untuk mengoptimalkan potensi lahan rawa yang selama ini belum maksimal dimanfaatkan kini sedang dilakukan. Dengan Gitu ya. penerapan teknologi ini, indeks pertanaman di Sumsel diharapkan dapat meningkat hingga 50%. Dan untuk 50% informasi setengahnya lebih ya. lanjut, kami telah tergabung dengan jurnalis dari Tribun Sumsel, Linda. Silahkan rekan Linda dengan laporan Anda. Ya, rekan Erika, seperti disampaikan tadi bahwa meski bisa jadi solusi untuk mengoptimalkan potensi pertanian di lahan suboptimal, terutama di lahan rawa, dalam sistem padi apung masih butuh kajian yang matang sebelum diterapkan ke masyarakat. Nah, inovasi teknologi pertanian ini harus diterapkan secara murah, mudah, dan memberikan hasil yang minimal setara dengan hasil padi di lahan konvensional. Untuk itu, Pemprov Sumsel tengah mempersiapkan pengembangan teknologi pertanian inovasi berupa media apung ini. Nah, saat ini sedang dilakukan Ya, jadi bagus ya. Maksudnya kayak tanahnya yang harusnya nggak layak untuk digunakan untuk pertanian, itu akhirnya bisa diubah tuh dengan teknologi seperti ini. Jadi benar-benar mengapung dan bisa dimanfaatkan. Sehingga tadi bisa meningkatkan hasil pertaniannya. Jadi tanah-tanah yang harusnya nggak bisa digunakan bisa diubah dan menumbuhkan padi-padi atau tanaman yang diharapkan tadi. Ya, juga meningkatkan hasil harapannya tadi 50%. Ya, jadi lebih dari setengahnya bisa meningkat. Ya, itu bagus berarti. Ada ukuran kemajuan. unggul untuk mengoptimalisasikan potensi lahan rawa yang selama ini belum maksimal untuk dimanfaatkan. Nah, menurut Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumsel, Bambang Pramono, Sumsel ini lahannya cukup luas untuk luasan lahan baku sawah mencapai 519.482 hektar, di mana 73%-nya itu merupakan lahan rawa. Nah, untuk lahan Gitu rawa ya, ini sangat juga ada banyak beberapa rawanya. kriteria, seperti ada lebak dangkal yang digenangi air selama 3 bulan. Jadi dalam 1 tahun itu hanya bisa panen 2 kali. Kemudian lebak tengah Ya, yang jadi biasanya enam sedikit bulan sekali digenangi tanahnya itu air, digunakan. dan lebak dalam yang 9 bulan digenangi air. Sehingga Sampai untuk 9 kedua bulan. ini kalau tidak musim kemarau tidak bisa ditanami untuk tanaman padi. Nah, maka untuk itulah padi apung ini jawaban permasalahan untuk lahan rawa tersebut. Nah, saat ini Gitu ya. Jadi kan kayak berbulan-bulan tadi sampai tergenang air. Kalau misalnya tergenang air ya nggak bisa itu tumbuhnya kayak tanaman kayak padi atau tanaman kayak pertanian. Gara-gara ya kalau sampai terendam berarti kan banjir. Itu bisa membuat tanaman tuh busuk. Nah, kalau udah busuk ya berarti nanti nggak bisa di apa tanami. Itu harus ada teknologi. Nah, teknologi apung ini berarti kan oh apung berarti di atas air. Jadi walaupun itu tanahnya tergenang, ada kebanjiran, harusnya masih bisa ditanami gitu. Jadi lebih efektif dan lebih efisien untuk penggunaan lahannya. Yang katanya kan lebih dari 70% ya dari keseluruhan daerah itu adalah tanah rawa. Ketika tanah rawa ini bisa dimanfaatkan, ya akhirnya nanti bisa meningkatkan hasil pertanian. Sehingga mungkin ketahanan pangan itu bisa diwujudkan dengan baik ya. uji coba sejak Mei Hmm. 2025 Oh, masih di uji coba tapi ya luasan di lahan sini. sekitar 3 hektar di kawasan Jakabaring Sport City yang ada di Palembang. Nah, untuk media apung yang digunakan ini ada berbagai macam, setidaknya ada 4, yaitu HDPI dari plastik yang bisa bertahan sampai 5 tahun, Gitu paralon yang ya. awet tapi media apung ini diganti setiap 2 kali musim. Untuk fiber itu memang cukup mahal, bisa 10 namun bisa bertahan lama sampai 10 tahun. Maka Gitu ya. untuk saat ini pemerintah sedang melakukan riset dan penelitian lebih Masih lanjut penelitian mana ya. sih yang akan terbaik yang akan digunakan. Untuk varietasnya sendiri Jadi ya tadi pilihan bahan tadi itu tergantung dari harganya juga ya. Apakah yang murah harus diganti tiap kali panen gitu, tiap tahun harus ganti, atau tadi milih sesuatu yang bagus yang bisa bertahan mungkin 5 tahun sampai ke 10 tahun. Gitu. Tapi tadi harganya itu yang mahal. Jadi mau mana nih antara harga sama kualitasnya. Kalau misalnya sampai milih kualitas berarti harganya mahal gitu. Petani mampu nggak atau dari pemerintah mampu subsidi atau tidak, mampu membantu para petani ini tidak gitu. Atau misalnya kalau nggak mampu yang mahal cari yang murah kayak pakai paralon tadi kan, itu masih dalam penelitian mana yang bagus nih ya, mana mending yang harga murah diganti tiap tahun atau harga mahal sehingga bisa bertahan dalam waktu 5 sampai 10 tahun gitu ya. Jadi masih dalam penelitian nih opsi mana yang terbaik gitu ya yang dipilih. jenis dan sekarang sudah mencut didapatkan 12 varietas
dengan harapan hasilnya itu 5 ton. Sudah Oh ya, mengerucut lagi, hasil didapatkan itu panennya untuk juga. varietasnya jenis Inverta. Nah, rencananya nanti setelah dikembangkan di JST akan dikembangkan di kabupaten kota yang ada di Sumsel seperti di Banyuasin, Oki, Oi, Musi Banyuasin, dan Kota Palembang. Nah, Jadi benar-benar dilaksanakannya secara bertahap. Jadi penelitian dulu nih, penelitian berhasil atau tidak. Kalau misalnya berhasil, hasil panennya itu bisa melimpah dan oh ini efektif nih, ini bisa dikembangkan nih. Lalu mulai diterapkan di beberapa titik daerah. Nanti oh daerah ini berhasil di sini misalnya oh ini maksimal atau tidak gitu. Harus ada evaluasi atau tidak. Jadi yang bagus tuh begini. Jadi penelitian itu kan dalam skala kecil, lalu dikembangkan dalam skala yang lebih besar. Jadi bertahap tuh, nggak bisa langsung diterapkan dalam jumlah yang besar karena belum tentu cara itu berhasil. Jadi harus emang bertahap dari satu tempat nanti ke daerah lain nanti dikembangkan ke tempat yang lebih besar gitu ya. Jadi bertahap itu emang lebih bagus ya supaya tidak gagal. Kalau gagal sekalipun gagalnya nggak terlalu besar, nggak langsung seluruhnya gagal, tapi bisa di apa ya, antisipasi kegagalan tersebut dengan skala yang lebih kecil ya. seperti pari ini mendekati hasil yang diinginkan, yaitu panennya 5 ton untuk 1 hektarnya. Gitu Nah, ya. Jadi dengan targetnya luasan ada lahan tuh. di Sumsel sendiri yang luasan bagus sawahnya 519.482 hektar ini, indeks di Sumsel itu baru 1,1. Nah, diharapkan dengan adanya produk padi apung ini bisa meningkat menjadi 1,5 atau naik setidaknya untuk hasilnya bisa naik 50%. Tuh ya Jadi targetnya nanti di Sumsel 50%. ini diproyeksikan gabah keringnya itu bisa meningkat 1,5 juta untuk tahun berikutnya. Nah, untuk Gitu itu ya. seperti Bank Indonesia, OJK, Badan Statistik untuk mendukung program padi apung ini. Gitu, Arika. Ya, jadi semuanya dilibatkan tuh, nggak cuma pemerintah saja, tapi kan dari bank itu, mungkin bank itu bisa meminjamkan modal ke para petani ini ya. Jadi kayak investasi ke para petani ini supaya mengembangkan padinya lebih banyak lagi. Ya kalau misalnya modal sedikit, hasil sedikit, tapi kalau modalnya besar gitu dan ini memiliki proyek yang besar juga, keberhasilannya mungkin bisa dipastikan, bank bisa meminjamkan uang gitu untuk modal para petani ini. Sehingga modalnya besar, nanti hasil juga diharapkan menjadi besar juga. Gitu. Jadi nggak cuma satu pihak, tapi berbagai pihak yang dilibatkan. Baik, terima kasih rekan Linda atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan tadi pemirsa, berikut wawancara dengan Nah, ini Bambang Pramono, wawancaranya nih. Kepala Dinas PTPH Provinsi Sumsel. Tujuannya apa? Adalah tujuannya untuk mensosialisasikan bahwa Sumatera Selatan sudah bisa mengembangkan padi apung ya, dengan teknologi pendekatan media apung dan juga pemilihan varietas benih serta sirkulasi air yang ada di kolam. Nah, di lokasi ini ada Teknik 3 atau hektar. metodenya. Ini semuanya potensi untuk pengembangan benih baru ke depan. Bukan hanya di Sumsel, tapi untuk di Indonesia. Oh, Di ya. lahan Ini lembut, kayak lahan sawah ini pencontohan ada ini. 77 varietas dan di lahan padi apung ada 4. Download Oh, ya. Jadi itu ya masih dalam pengembangan dan diharapkan ini bisa mengembangkan lahan-lahan yang sebelumnya tidak bisa digunakan. Tadi bayangin ya, tanah yang rawa itu terendam bisa 3 bulan sampai 9 bulan. Kalau misalnya 3 sampai 9 bulan itu kan berarti nggak efektif lahannya. Ketika teknologi ini di apa ya, terapkan, semoga yang 9 bulan tadi terendam air itu memang bisa digunakan kembali. Sehingga dalam setahun mungkin bisa panen 4 kali gitu. Karena setiap panen kan 3 bulan sekali ya. Wajarnya seperti itu. Jadi ya momen teknologi ini berhasil dan bisa diterapkan nggak cuma di satu tempat, tapi di berbagai tempat di Indonesia sehingga bisa meningkatkan produktivitas dari pertanian ini sehingga ketahanan pangan itu bisa terjadi. Jadi kita nggak perlu tuh impor-impor beras lagi gitu. Jadi kita bisa nggak perlu impor, hanya dari Indonesia udah cukup gitu untuk memenuhi kebutuhan pangan kita ya. Itu harapan kedepannya setelah teknologi ini diterapkan ya. Mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini tentang teknologi padi apung di Sumatera Selatan ini. Nah mungkin kalau kalian tertarik dengan sumber videonya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.